Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan mohon ampunlah pada Allah. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan janganlah engkau ya terhadap mereka mengkhianati diri-diri mereka. Sesungguhnya Allah, Dia tidak menyukai siapa yang Dia berkhianat lagi banyak dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, dan mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, dan Dia bersama mereka ketika mereka merencanakan kejahatan di malam hari. Apa yang tidak diridhoi dari perkataan itu dan adalah Allah dengan apa yang mereka kerjakan Maha meliputi. Inilah kalian dan membela kalian membela dari mereka di dalam kehidupan dunia. Maka siapa yang membela dari mereka, siapa yang membela pada hari kiamat, atau siapa yang akan menjadi penjamin atas mereka. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan atau dia mendolimi dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang dia mengusahakan dosa, maka sesungguhnya hanyalah dia mengusahakannya atas dirinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan barang siapa yang dia mengusahakan kesalahan atau dosa, kemudian dia melemparkan Tuhan pada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Jikalau tidak ada karunia Allah atas engkau dan rahmatnya, sungguh berkeinginan sekelompok dari mereka sekiranya dia menyesatkan engkau, dan tidaklah dia menyesatkan kecuali diri mereka. Dan tidaklah mereka memudaratkan engkau dari sesuatu pun. Allah menurunkan atas engkau Alkitab
dan al-hikmah. dan Dia dia mengajarkan pada engkau apa yang belum engkau ketahui dan adalah karunia Allah atas engkau sangat besar. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yad'una min dunihi illa ilaha wa in yad'una illa syaitanan maridan la'anahu Allah. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubtikunna adhanal an'ami ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Allahul Azim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka kecuali siapa yang ia memerintahkan bersedekah atau berbuat baik atau melakukan perdamaian di antara manusia dan barang siapa yang dia melakukan demikian itu untuk mencari keridhaan Allah, maka akan kami berikan padanya pahala yang besar, aziman, yang besar, pahala kami berikan padanya pasaufa, maka akan mardatilah keridhaan Allah untuk mencari dalika demikian itu yaf'al ia melakukan waman dan barang siapa bainan nas di antara para manusia au islah atau perbaikan au ma'ruf atau melakukan berbuat baik bisedekah bersedekah amaro dia memerintahkan siapa yang bila kecuali innajwahum dari bisik-bisik mereka dikasirin pada kebanyakan
tidak ada kebaikan. Sama. Tidak ada kebaikan. Ada kebanyakan dari bisik-bisik mereka kecuali siapa yang dia memerintahkan memerintahkan atau atau berbuat baik melakukan perdamaian di antara para manusia. dan barang siapa yang dia melakukan demikian itu untuk mencari keridhaan Allah, maka akan kami berikan padanya pahala yang besar. Terus, dan barang siapa? Barang siapa yang dia menentang Rasul itu, sesudah apa telah jelas baginya petunjuk itu, dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, itu kami akan kuasakan padanya apa yang dia kuasai, dan kami akan memanggangnya di neraka jahanam, dan dialah seburuk-buruk tempat kembali. Masiron tempat wasaat buruk. wanuslihi jahanam. Apa? Kami akan memanggangnya di neraka jahanam. Matawala, apa yang dia kuasai. Nuwalihi, kami akan kuasakan padanya. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman itu wairosabili, selain jalan. Wayat tabi, dia mengikuti al-huda, tunjuk itu lahu, hinya tabayana, telah jelas mimba dima, sesudah apa yang Rasul itu dia menentang waman, barang siapa, sama-sama, dan barang siapa yang dia menentang Rasul itu dari sesudah apa yang telah jelas baginya petunjuk itu, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman itu, kami akan kuasakan padanya apa yang dia dia kuasai, dan akan memanggangnya di neraka jahanam, dan dialah seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya Allah, dia tidak akan mengampuni sekiranya disekutukan dengannya, dan dia akan mengampuni apa yang selain demikian itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa dia menyekutukan dengan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ba'idan, dolalan, dola, dia telah sesat. Fakod, maka sungguh billahi, yusyrik, dia menyekutukan. Waman, dan barang siapa dia kehendaki iman, siapa yang alita
Demikian itu. Tuh. Maduna. Apa yang Apa yang selain selain yaghfiru, dia dan dia mengampuni. yusyraka bihi, Dia Di- Dia disekutukan disekutukan dengan menyaksikannya sekiranya sekiranya la yaghfiru, dia tidak. tidak mengampuni. Inallah. Sesungguhnya Allah, Allah, dia dia tidak mengampuni sekiranya dia disekutukan dengannya, dan dia mengampuni apa yang selain demikian itu pada siapa yang dia kehendaki, dan orang si siapa yang dia menyekutukan dengan Allah, maka sungguh dia telah sesat pada kesesatan yang jauh. iyatuna. Tidaklah mereka menyeru dari selain dia kecuali perempuan, dan tidaklah mereka menyeru kecuali pada setan yang durhaka. Maridan Yang durhaka illa syaitonan, kecuali pada setan yada'una, menyeru, wain, dan tidaklah inasan para perempuan illa kecuali min dunihi, Selain dia, yada'una, mereka menyeru, tidaklah mereka menyeru, tidaklah, sama-sama, tidaklah mereka menyeru dari dia selain dia kecuali para tidaklah mereka menyeru dari setan yang durhaka. Setan yang durhaka yang Allah melaknatnya, dan dia berkata, sungguh aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang ditetapkan, mafrudon, yang ditetapkan nasiban, bagian min ibadika, dari hamba-hamba hamba engkau, la'at takhidana, sungguh aku benar-benar akan mengambil. Waqalah, dan dia berkata, la'anahullah, Allah melaknatnya, sama-sama, yang Allah melaknatnya, dan dia berkata, sungguh benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang ditetapkan. dan sungguh aku benar-benar akan menyesat mereka. Sungguh aku benar-benar akan membangkitkan angan-angan mereka. dan Sungguh aku benar-benar akan memerintahkan pada mereka. Maka sungguh mereka benar-benar akan memotong telinga-telinga binatang ternak itu. Dan Sungguh aku benar-benar akan memerintahkan pada mereka. Maka sungguh mereka benar-benar akan mengubah ciptaan Allah. Dan barang siapa siapa yang dia menjadikan setan sebagai Barang siapa dan barang siapa yang menjadikan
setan sebagai pelindung ya Dan kan. dia menjadikan. Dan barang siapa yang tidak menjadikan setan sebagai pelindung dari selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Husrana mubina. Kerugian yang nyata. Faqad khosira. Maka Sungguh dia telah merugi min dunillah Dari selain Allah. waliyan liyattakhidis syaiton. Dia menjadikan setan itu. Waman. Barang siapa khalqallah ciptaan Allah. Wala yughayyirunna. maka Sungguh mereka benar-benar akan mengubah. Wala amurannahum. Sungguh aku benar-benar akan memerintahkan pada mereka azanal an'am, telinga binatang ternak. falyutikunna. Fala yubattikunna. Maka Sungguh mereka benar-benar akan memotong. Wala amurannahum. dan Aku benar-benar akan memerintahkan pada mereka wala umanyanahum. Sungguh aku benar-benar akan membangkitkan angan-angan mereka. Wala udil. Dan sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Sama-sama, dan sungguh aku. Dan sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Dan sungguh aku benar-benar akan membangkitkan angan-angan mereka. Dan sungguh aku benar-benar akan memerintahkan pada mereka. Maka sungguh mereka benar-benar akan memotong telinga-telinga binatang ternak itu. Dan sungguh aku benar-benar akan memerintahkan pada mereka. Maka mereka sungguh benar-benar akan mengubah ciptaan Allah. Dia menjadikan setan itu sebagai pelindung dari selain Allah. Maka sungguh dia telah merugi merugi dengan kerugian yang nyata. Dia menjanjikan pada mereka. Dia membangkitkan angan-angan mereka. Tidaklah setan itu menjanjikan pada mereka kecuali tipu daya. Illa gurura. Kecuali tipu daya. Wa ma ya'iduhumus syaiton. Tidaklah setan itu menjanjikan pada mereka. Wa yumanihim. Dan dia membangkitkan angan-angan mereka. Dia menjanjikan mereka. Dia menjanjikan pada mereka. Pada mereka. Dan dia akan membangkitkan angan-angan mereka. Dan menjanjikan mereka. Tidaklah setan itu menjanjikan pada mereka kecuali tipu daya. Ulaika mereka itu selesai, kurang satu. Mereka itu
mereka itu tempat para tinggal mereka neraka jahanam, jahanam, dan tidaklah tidaklah mereka mendapati darinya tempat berlari. Mahison tempat berlari, anha darinya wala yajiduna dan tidaklah mereka mendapati ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka neraka jahanam. ulaika mereka itu sama-sama Mereka itu tempat tinggal mereka neraka jahanam, dan tidaklah mereka mendapati darinya tempat berlari. itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya izin ini ke toilet sebentar. Langsung dibaca enggak, Pak ya? Dibaca. Sama. Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari fisik mereka kecuali siapa yang dia memerintahkan bersedekah atau berbuat baik kebaikan atau melakukan perdamaian di antara para manusia, dan siapa yang dia demikian itu untuk mencari keridhaan Allah, maka akan kami berikan padanya pahala yang besar. Dan barang siapa yang dia menentang Rasul itu dari sesudah apa yang menjadi dengan jelas baginya petunjuk itu, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman itu, kami kuasakan padanya apa yang dia kuasai, dan kami memanggangnya di neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya Allah tidaklah dia mengampuni sekiranya dia disekutukan dengannya, dan dia mengampuni apa selain demikian itu, ya. Demikian selain itu bagi siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan dengan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Terus tidaklah mereka mengikuti mereka menyeru dari selainnya kecuali para perempuan, dan tidaklah mereka menyeru kecuali pada setan yang durhaka. Terus sampai mana Apa sekarang? itu Allah melaknatnya, dan dia berkata, sungguh aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang telah ditetapkan. Terus Dan sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan sungguh aku benar-benar akan membangkitkan angan mereka, dan sungguh aku benar-benar akan memerintahkan pada mereka
Maka sungguh mereka benar-benar akan memotong telinga-telinga binatang ternak itu. Dan sungguh aku benar-benar akan memerintahkan pada mereka, maka sungguh mereka benar-benar akan mengubah ciptaan Allah, dan barang dan siapa yang siapa yang dia menjadikan setan itu sebagai pelindung dari selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Terus yang itu membangkitkan angan-angan, yaitu Angan. dia Dia menjadikan telah membangkitkan angan-angan mereka, membangkitkan dia angan-angan mereka, dan tidaklah setan itu menjanjikan pada mereka kecuali tipu daya. Mereka itu tempat tinggal mereka neraka jahanam, dan tidaklah mereka mendapati darinya tempat berlari. Alhamdulillah. Sudah selesai. Sekarang apa? Kita cari yang jamak-jamak. Jamak-jamak. Firmasi mujarot. Belum. Jamak-jamak. Azan, artinya telinga. Kalau satu, Udun. an'am, ternak. Binatang Kalau satu, kemudian kita pasrah. Dengar. Topik. Topik kemarin sudah. Sampai Robi. Sampai Robi. Fa'ala yaf'alu. Kemarin Fa'ala yaf'alu tidak. Kemarin bab 4. tahu Hadis. Ini sudah, tinggal kita baca. Kita baca dari awal. Fi'il, sulasi, mujarrad, bina, salim, bab awal. Sama-sama. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun. Uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Oh, lagunya biasanya hambar-hambar pisang. Ulang lagi. Apa namanya? Apa? Hambar-hambar pisang. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun. Uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasoro yansurun nasron wa mansoron. Fahuwa nasirun wa daka mansurun. Unsur la tansur mansorun mansorun. Sani fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yafilu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun. If'illa taf'il maf'ilun mif'alun. Sobaro yasbiru sobron wa masbaron. Huwa sobirun wa daka masburun. Isbirla tasbir masbirun misbah. Ketiga, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Fa'ilun wa daka maf'ulun. If'ala taf'al maf'alun maf'alun
if'alun. Fataha. Fataha yaftahu. Hayatahu Fatahan wa fathan wa maftahan. maftahan. Fahuwa Fahuwa fatihun. fatihun Wa wa baka maftuhun. maftuhun. Iftah la Iftahla taftah taftah maftahun maftahun maftah. Tak maftahun ada. miftahun. Untuk bab 4 tidak Bab ada 3 alat. barusan. Loh, tadi bab 3. Bab 3. Jadi bab 3. Oh ya. Sekarang bab 4. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun. Fa'daka maf'ulun. If'alla taf'al maf'alun. Maf'alun. Ada. Tidak Contoh ada. ini. Fa'ila alima telah tahu. Sedang tahu. Ya, Lamu. Ketahuilah. Iklam. Jangan tahu. Tak lam. Orang tahu. Alim. Diketahui. Maklum. Tempat pengetahuan. Maklamun. Maklamun. Pengetahuan. Ilman wa ma'laman. Sama. Alima ya'lamu. Ilman wa ma'laman. Huwa alimun. Wa ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun. Ma'lamun Tak ada. I'lam la ta'lam ma'lamun. Ma'lamun ta'ad. Ada. Rohbah artinya apa? Harapan. Telah mengharapkan. Rohibah. Mengharapkan. Ya Robu. Berharaplah. Irrob. Jangan mengharap. Orang mengharap. Rohib. Yang diharapkan. Marhub. Harapan. Rohbatan. Sama-sama. Rohibah. Rohibah yarwobu. Rohbatan wa marhoban. Wa rohibun wa daka marhub. Irwob latar wob marwobun. Wob ada. Irwob latar wob marwobun tak ada. Su'ud apa artinya? Naik. Telah naik. So'ida sedang naik. Adu naiklah. Is'ad apa? Is'ad jangan naik. Tas'ad orang naik. So'id yang dinaikkan. Mas'ud sama-sama. So'ida. So'ida yas'adu su'udan wa mas'adan. So'idun. Is'ad latas. Mas'adun mas'adun ta'ad. Is'ad latas at mas'adun. Rahmah artinya apa? Kasih sayang. Telah menyayangi. Rahimah sedang menyayangi. Sayangilah. Jangan. Orang menyayangi. Yang disayangi. Marhum. Sama-sama. Rahimah. Rahimah yarhamu. Rahmatan wa rahmatan. Fahuwa rahimun. Marhumun. Irham latar. Irham latar marhamun ta'ada. Hamdan apa? Pujian. Puji. Telah memuji. Hamidah. Sedang memuji. Yahmadu. Pujilah. Hamid. Jangan puji. Ihmad. Orang memuji. Hamid. Yang dipuji. Mahmud. Sama-sama. Hamidah. Hamidah yahmadu. Wa mahmadan. Hamidun. Daka mahmudun. Ihmad la tahmad mahmadun. Tak ada. Ihmad la mahmadun. Tak ada. Turban artinya minum. Telah minum. Syaribah sedang minum. Yasrobu minumlah. Jangan minum. Orang minum. Yang diminum. Tempat minum. Masrob. Sama-sama. Syaribah. Syaribah yashrobu. Syurban wa mashroban. Syaribun.
wa zaka masrubun. masrabun. Isyrab la Israb la tasyrab tasrab masrobun masrabun masrobun masrabun tak ada. Isyrab la tasyrab masrobun. Masrabun masrabun tak Ghadab ada. artinya apa? Marah. Kemerdekaan. Telah marah. Godiba. Ghadiba sedang murka. Yaghdabu. Yaghdabu. Marahlah. Ighdab. Jangan marah. Ataghdab. Lapagdab. Jangan marah, kamu dapat surga. La taghdab. Lapagdab walakal jannah. Orang yang marah. Ghadib, orang yang dimurkai. Magdub. Sama-sama. Ghadiba. Ghadiba yaghdabu. Ghadaban wa maghdaban. Falahu. Ghadibun wa maghdubun. Ighdab. Magdab latagdab magdabun magdabun tak ada. Ighdab la taghdab maghdabun. Magdabun magdabun tak ada. Bukhlan apa? Pelit. Bukh. Kepelitan. Oh, pelit. Telah pelit. Bakhila sedang pelit. Ya. Yabkhulu. Pelitlah. Jangan pelit. Latah. Orang yang pelit. Bakhil. Yang dipeliti. Mabakhul. Sama-sama. Bakhila. Bakhila yabkhulu. Wa makholan. Bakhilun. Wa zaka makhlan. Ibkholat tabkhol makhol. Mikholun. Ibu Ibkholat tabkhol makholun. Makhlun tak ada. itu sudah Robi. Sudah selesai. Sampai Ada Robi. pertanyaan? Tidak ada. Pakai meneliti apa enggak? Pakai. Saya kira enggak pakai. Tidak pakai, Pak. Oh, pakailah ya. Ma'ruf apa artinya? Kebaikan. Kebaikan. Kan. Makna harfiahnya yang dikenali. Yang dikenali oleh syariat. Ya. Yang dikenali oleh syariat. Tadi ma'ruf itu kebaikan secara syar'i. Oh. Ma'ruf yang dikenali oleh syariat diartikan kebaikan. Mana harfiahnya yang dikenal. Isim apa? Yang di mafdi. Ul. Telah kenal. Arofa. Sedang kenal. Ya. Berapa? Ya, Dua. Kenalilah. Ya'rifu. Ya. Apa? I'rif. Jangan kenal. Orang yang kenal. Yang kenal. Ma'ruf. Pengenalan. Urfan. Urfan wa ma'rifatan. Sama-sama. Arofa. Arofa ya'rifu urfan wa ma'rifatan. Fahuwa arifun. Maka ma'rufun. I'rif la ta'rif ma'rifun. Rofun. I'rif la ta'rif ma'rifun. Yaf'al apa artinya? Dia melakukan. Fi'il apa? Mudhari. Madinya. Fa'ala yaf'alu. Beberapa? Fa'ala yaf'alu. Bab 3. Bab 3. Lakukanlah. Lakukan. Pelaku. Yang diperlakukan. Masdarnya. Sama-sama. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu fi'lan wa maf'alan. Huwa ilun wa maf'ulun. If'ala taf'al maf'alun. If'ala taf'al maf'alun. Yaghfir apa artinya? Dia apa? Telah mengampuni. Aro yaghfiru. Ampunilah. Ighfir. Jangan. Atakfir. Orang mengampuni. Ghafir. Yang diampuni. Maghfur. Ampunan. Ghufranan wa maghfiratan. Sama-sama. Ghafara. Ghafara yaghfiru. Ghufranan wa maghfiratan. Fahuwa ghafirun wa maghfurun.
Iufirla taufir mau. Takfir Maufirun. makfirun mikfarun. Iufirla taufir. Takfir makfirun mikfarun. La'ana apa? Telah fi'il apa? Masih. Mudoreknya sedang melaknat. Yal'anu. La'ana yal'anu berapa? Ya anu. Ya, laknatlah. Il. Il'an. Jangan melaknat. Lata'an. Orang melaknat. Lain yang dilaknat. Mal'un. Mal'un. Masdarnya laknatan. Sama-sama. La'ana. La'ana yal'anu laknatan wa mal'anun. Fahuwa la'inun. Wa Mal'unun. Mal'unun. An latal an mal'anun mal'anun mil'anun. Il'an latal an mal'anun. Mafrudon apa? Yang Apa? ditetapkan. Isim apa? maf'ul. Ya, maf'ul. Yang maf'ul. Telah menetapkan. Farodo. Sedang. Yafridu. Marod. Itu beberapa. Marod. Tetapkanlah. Tangan. Lat. Orang menetapkan. Yang ditetapkan. Ketetapan. Farodon. Sama-sama. Farodo. Farodo yafridu. Fardon wa mafrodon. Faridon wa Daka mau. la tafrid mafridun mifrod. Ifrit. Ridun ya. Holko. Apa artinya? Mana? Ciptaan. Isim apa? Masdar. Masdar. Telah mencipta. Khalaqa. Yang mencipta. Yakhluqu. Ciptakanlah. Jangan Ukhluq. cipta. Takluk. Pencipta. Khaliq. Yang dicipta. Makhluk. Ciptaan. Takluk. Sama-sama. Kholako. Kholako yakhluqu. Kan wa Kholakon. makhlukun. Kholikun. Khaliqun wa zaka makhlukun. Ukhluk la takhluk. Makhlukun. Mihlakun. Ukhluk. La takhluk makhlukun. Mihlakun. Siro. Apa? Mana sih? Telah merugi. Fi'il Telah. apa? Kita. Mudoreknya. Yakhsaru. Baru. Siro yakhsaru. Berapa? Siro. Siro yakhsaru. Siro. Empat ya. Empat ya. Tadi yang baru tadi. Kosiro yakhsaru 4. Rugilah. Akhir. Iksar. 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 Jangan rugi. Paksa. Orang rugi. Khosir. Yang dirugikan. Maksud. Kerugian. Ini ada. Khusronan. Kerugian. Sama-sama. Khosiro. Khosiro yakhsaru. Khusronan wa maksaron. Wa Khosirun wa zaka maksurun. Iksar lata. Aksar maksarun tak ada. Iksar lataksar maksarun. Maksarun tak ada. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua ya. Saking gampangnya. Tidak ada pertanyaan. Kita pahami. Kemarin diterangkan tentang apa? Si Tu'mah ya. Tu'mah bin Ubayrok. Dia mencuri terus apa? Menuduh kepada orang Yahudi. Maka gimana? Maka dia ketangkap ya, ditangkap oleh Rasulullah, tidak dieksekusi, tetapi belum dilakukan eksekusi, masih di penjara, gitu ya. Nah, ketika Tu'mah itu ditangkap oleh Rasulullah, kaumnya itu hendak membela, mereka tidak terima, maka banyak terjadi bisik-bisik atau desas-desus di kalangan kaumnya Tu'mah, gitu ya, menggunjing Rasulullah atau apa? Menyalahkan Nabi. Kenapa? Karena mereka bilang apa? Rasulullah kok membela orang Yahudi, menghukum orang Islam. Maka ketika mereka melakukan bisik-bisik seperti itu, maka Allah turunkan ayat tidak ada kebaikan dari kebanyakan dari bisik-bisik mereka. Artinya semua yang mereka bisikkan itu jelek semua. Tidak ada yang
baik. Gitu. Makanya memang kebanyakan mayoritas bisik-bisik itu adalah keburukan ya. Karena mereka itu ada yang disembunyikan, tidak jujur, tidak mengatakan apa adanya. Kalau memang apa adanya jujur, kenapa dilakukan secara bisik-bisik gitu. Jadi makanya kita tidak boleh bisik-bisik. Maka di dalam agama kita diharamkan ya. Kalau kita itu ada tiga orang bertiga, terus dia itu cuma bisik-bisik sama berdua. Ya. Walaupun itu bukan sesuatu yang buruk, tapi bisa menimbulkan fitnah atau salah paham. Hukumnya apa? Hukumnya Haram. itu bisik-bisik. Secara umum secara khusus bisik-bisik secara umum ya ucapan ya. Jadi ucapan apapun itu tidak ada kebaikan, apalagi yang dilakukan dengan bisik-bisik. Kecuali boleh orang itu bisik-bisik siapa? Yaitu orang yang menyuruh untuk bersedekah. Ya, jadi boleh. Ini dipengaruhi secara personal, secara individual. Dipengaruhi supaya orang itu bisa sedekah boleh. Ya. Yang kedua, atau menyuruh orang berbuat baik. Ya, kadang orang tuh kalau disampaikan kebaikan secara umum sulit untuk bisa menerima. Maka ngomong berdua dari hati ke hati, bisik-bisik, siapa tahu dia tergerak untuk mau melakukan kebaikan. Boleh, ya. Boleh bisik-bisik asalkan nyuruh bersedekah atau menyuruh melakukan kebaikan atau melakukan perdamaian di antara manusia. Itu. Jadi bisik-bisik sana, bisik-bisik sini dipengaruhi supaya dua orang yang berseteru itu rukun kembali, baik kembali. Nah, merukunkan dengan cara seperti itu bahkan bohong pun boleh. Ya. Demi tujuannya apa? Untuk mempersatukan dua orang yang bersatu. Bilang sama si A, dia itu sebetulnya baik sama kamu, sayang sama kamu gitu ya. Cuma kemarin itu keceplosan saja misalnya. Sebetulnya dia itu mau minta maaf tapi dia itu malu gitu. Terus bilang sama si B juga begitu. Akhirnya dua orang itu ketemu rukun kembali. Lah itu boleh gitu ya. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan seperti itu ada diriwayatkan oleh Nabi, ala atulukum ala amalin khairun minas sholah, minas sodakoh, minas siyam ya. Ada amal lebih tinggi derajatnya daripada sholat, puasa, bersodakoh. Apa itu? Mempertemukan, mempersatukan dua orang yang bertengkar. Makanya kalau kita punya teman, saudara bertengkar, dan kita tahu, gitu ya, maka itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah ladang amal ya. Kalau kita berupaya mempersatukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat tinggi. Ya. Ini kata Nabi, ala ukhbirukum bi afdolah min darajati siyam wassalah wassadaqah. Maukah aku tunjukkan padamu amal yang lebih utama derajatnya daripada puasa, daripada sholat? Mereka bilang, bala ya Rasulullah. Terus beliau mengatakan, apa itu? Islahu dzatil bain, memperbaiki dua orang yang hubungan antara dua orang yang bersatu. Ya. Jadi kita punya saudara, punya teman kok musuhan, ya. Itu adalah ladang amal yang sangat besar. Kesempatan kita rukunkan, pahalanya lebih utama daripada puasa, daripada sholat, daripada sedekah. Terus wafasadu dzatil bain hiyal khaliqah. Merusak hubungan dua orang itu adalah pencukur. Pencukur maksudnya apa? Agamanya kecukur. Gitu. Jadi agamanya kecukur, dia sudah keluar dari keislaman. Kalau ngaku muslim, ngaku mukmin, tapi malah mengadu domba, memecah dua orang yang bersaudara. Itu agamanya kecukur. Na'udzubillah min dzalik. Amal-amalnya hapus. Terus kemudian si Tukmah tadi masih posisi di penjara, ya. Jadi masih ditentukan kapan dia akan dieksekusi. Nah, ternyata dia tidak terima dengan keputusan Rasul itu. Lah diriwayatkan Tukmah ini sebelum eksekusi dilakukan dia lepas dari penjara, gitu ya. Lepas dari penjara terus dia keluar dari Madinah pergi ke Mekah bergabung dengan orang-orang musyrik. Maka kalau orang berbuat seperti itu dikatakan siapa menentang Rasul itu, gitu ya. Setelah jelas baginya petunjuk ini, dia tahu bahwa beliau betul-betul seorang Rasul, dapat wahyu, tambah ditentang, tidak diikuti aturannya, tambah ditentang, dan dia mengikuti selain jalan orang yang beriman. Maksudnya
Kalau orang mukmin itu terima, tunduk, patuh apapun yang menjadi ketentuan Rasul. Dan dia malah menolak. Maka berarti sikapnya itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang yang beriman. Padahal dia tahu dia salah. Dia tahu Rasul itu benar. Maka siapa yang berbuat seperti itu, Allah katakan, kami akan kuasakan padanya apa yang dia kuasai. Maksudnya apa? Aku akan berikan keleluasaan baginya untuk semakin bebas melakukan keburukan. Semakin bebas melakukan kejahatan. Difasilitasi oleh Allah. Seperti tadi, kenapa kok tu'ma itu bisa lepas gitu ya? Padahal dijaga, ada pengawal gitu ya. Itu kenapa sampai tidak ketahuan, sampai tertidur. Berarti hakikatnya Allah yang memungkinkan itu terjadi. Paham ya? Kenapa? Supaya dia banyak melakukan dosa-dosa yang banyak lagi, ketika dosanya sudah sebanyak, terus dia mati su'ul khotimah, masuk neraka jahanam. Gitu ya. Naudzubillah min dari kami. Paham ya? Jadi gitu. Makanya kita jangan berani-berani ketika kita itu mengaku salah, gitu ya, melakukan pelanggaran atau apa, terus tidak terima dengan keputusan, malah membuat rekayasa bagaimana dia lepas dari apa tanggung jawab, lepas dari jerat hukum, maka orang seperti itu malah akan Allah apa? Berikan keleluasaan kepada dia supaya banyak melakukan, paham ya? Gitu. Nah, seperti orang contoh apa koruptor misalnya, dia sudah tahu sadar dia korupsi. Kemudian dia berupaya bagaimana supaya dia lepas jerat hukum, tidak ketangkap KPK atau diputus tidak bersalah. Itu membuat upaya-upaya. Orang seperti itu malah Allah akan kasih keleluasaan, akan sukses, akan berhasil, gitu ya, mengelabui hakim dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya korupsi lagi, biar dosanya tambah banyak. Begitu dosanya banyak, langsung mati su'ul khotimah. Ya, gitu. Makanya kalau ada orang apa? Makanya ada yang koruptor itu tidak ngerti apa gimana ya. Dia tak sadar korupsi. Terus dia membuat upaya-upaya apa? Upaya-upaya mengelabui hukum, apa menyewa pengacara yang paling bagus atau menyuap hakimnya dan lain-lain. Akhirnya divonis bebas. Begitu divonis bebas, dia sujud syukur. Sujud syukur. Padahal bebasnya dia itu adalah penjerumusan Allah. Itu yang aneh. Itu makanya kalau ada orang nyoba-nyoba maling gitu ya, tidak pernah maling, biasanya soleh, tiba-tiba nyoba-nyoba maling, mencuri sandal di masjid, tahu-tahu ketahuan orang satu masjid, digebuki orang satu masjid, sampai benjol-benjol, sampai pingsan, ya digotong ke rumah. Itu berarti orang itu dicintai oleh Allah, dicintai sehingga dia itu kapok, tidak akan mengulangi. Tapi kalau dia itu orang yang Allah jerumuskan, dia tidak akan ketahuan gitu. Tidak akan ketahuan, akan maling lagi. Jadi gimana? Orang yang sudah tahu kebenaran, tapi dia sengaja apa? Mengingkari kebenaran itu dan berperilaku tidak seperti orang-orang mukmin, Allah akan berikan keleluasaan baginya di dalam keburukan yang dia lakukan. Nah terus si Tu'mah itu akhirnya lepas ke Mekah. Di Mekah bergabung dengan orang musyrik, jadi musyrik penyembah berhala. Ternyata kebiasaannya mencuri itu dia bawa sampai ke Mekah. Nah di Mekah diceritakan dia itu menjebol temboknya orang untuk dicuri. Nah tembok zaman dulu kan tidak terlalu kuat ya, cuma bata-bata ditata pakai tanah. Ternyata itu bangunannya ambruk ya. Temboknya ambruk terus menimpai dia, terus dia sampai mati. Matinya dalam keadaan musyrik gitu ya. Jadi seakan-akan Allah bebaskan dia lepas itu biar mati musyrik. Naudzubillah min dzalik ya. Gara-gara dia menentang kebenaran. Akhirnya dia mati musyrik. Ketika dia mati musyrik seperti itu timbul pertanyaan di kalangan para sahabat Nabi di Madinah. Kira-kira dosanya Tu'mah diampuni apa enggak ya? Kenapa? Karena walaupun dia mati musyrik, dia kan pernah jadi orang Islam ya, pernah mukmin, pernah sholat juga, mungkin pernah membantu Rasulullah bangun masjid ya. Kira-kira dosanya diampuni enggak? Maka turun ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan. Tidak. Tetapi Allah akan ampuni dosa-dosa selain itu bagi orang yang dia kehendaki. Kenapa? Karena siapa musyrik terhadap Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi konteks ayat orang musyrik dosanya tidak diampuni itu dengan asbabun nuzul seperti itu. Jadi pengertiannya apa? Dosa musyrik itu tidak akan diampuni
dosa yang lain kalau tobat masih mungkin diampuni? Dalam konteks apa? Kalau dosa musyrik itu dibawa mati, gitu ya, karena dia itu mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dosa musyrik dia tobat ketika hidup, pasti akan diampuni. Uni. Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, termasuk dosa musyrik. Cuma kalau dosa musyrik itu dibawa mati, baru itu yang tidak diampuni. Ya, soalnya ada yang bilang katanya dosa musyrik itu tidak diampuni walaupun dia tobat ya. Dan nanti orang kafir tidak bisa masuk Islam, kan kemarin musyrik ya. Ya, dukun-dukun tidak bisa tobat gitu ya. Kenapa? Tidak akan diampuni. Yang dimaksud tidak diampuni itu kalau dosa itu dibawa mati. Terus kenapa mereka dosanya tidak diampuni, dikatakan sesat jauh? Kenapa? Karena mereka itu tidak menyerbu, tidak menyembah selain Allah kecuali perempuan-perempuan. Lawang mereka sembah itu cuma perempuan. Jadi mereka itu menyembah para perempuan. Dan mereka itu hanya menyembah setan yang durhaka yang dilaknat oleh Allah. Jadi orang-orang musyrik Mekah menurut ayat ini dikatakan menyembah perempuan. Menyembah perempuan maksudnya apa? Menyembah perempuan yaitu jadi orang Mekah itu aneh, tidak tahu kenapa ya. Nama Allah itu diperempuankan, terus digunakan untuk nama berhala, gitu ya. Maka yang mereka sembah itu nama-nama berhala yang dikasih nama-nama perempuan. Dan nama itu diambil dari nama Allah. Allah menjadi Lata, Aziz menjadi Uzza, Manan menjadi Manata, ya. Jadi itu yang mereka sembah itu berhala-berhala perempuan. Maka pantaskah orang seperti itu terus sampai mati mendapatkan ampunan? Itu kan melecehkan kepada Allah ya. Dan yang mereka seru itu hanya setan yang durhaka. Maka ketika dibilang begitu mereka membantah. Kenapa? Saya dikatakan nyembah setan. Saya tidak pernah sujud kepada setan. Kenapa? Maka yang dimaksud menyembah setan itu apa? Yaitu melakukan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang tidak jelas, gitu ya. Tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya, pokoknya itu berarti menyembah kepada setan. Makanya tanda orang mukmin sama orang kafir apa? Kalau orang kafir semua yang diyakini dilakukan jelas, ya. Hujahnya jelas, tujuannya jelas, maknanya apa, manfaatnya jelas. Saya melakukan ini karena ini, tujuannya ini, manfaat ini. Kalau saya lakukan ruginya ini, terus dalilnya ini. Jadi namanya mukmin. Tapi kalau kafir apa? Saya melakukan ini kenapa? Pokoknya enak, pokoknya seneng, pokoknya cocok, pokoknya lego. Itu namanya penyembah-penyembah setan. Gitu. Yang Allah laknat. Nah, setan itu mengatakan begini, ya ketika setan itu diusir dari surga, dia marah kepada manusia. Maka dia mengatakan apa? Wahai Allah, saya akan ambil dari hamba-hamba engkau bagian yang ditetapkan. Itu sumpahnya setan. Ya. Jadi setan bersumpah kepada Allah bahwa dari hamba-hamba yang sudah dijadikan bagiannya setan, itu betul-betul akan diambil oleh mereka. Tidak akan ada yang disisakan. Nah, ternyata di antara hamba-hamba ini ada yang menjadi bagiannya setan. Ya, ada yang menjadi bagiannya Allah. Lah bagian yang ditetapkan oleh setan itu akan diambil semua oleh setan. Lah terus siapa yang jadi bagiannya Allah, bagiannya setan? Maka ada satu riwayat dari Muqatil Ibnu Hayyan ini seorang tabi'in mengatakan, min kulli alfin, setiap ada 1000 orang, tis'umi'ah watis atun watis'un ilanar, 999 masuk neraka. Berarti bagiannya setan. Wa wahid fil jannah, yang satu masuk surga. Gitu ya. Jadi makanya bagian Allah itu orang-orang sedikit, orang sedikit. Makanya nanti menjadi orang yang asing. Makanya tubalil ghuraba. Setiap 1000 orang, yang 999 bagiannya setan. Yang satu bagiannya Allah. Ya, gitu. Makanya sulit, kita itu harus berjuang supaya kita itu menjadi bagiannya Allah. Itu. Paham ya? Gitu. Lah apa upaya kita lakukan supaya kita jadi bagiannya Allah? Gitu ya. Ya kita jangan mau menjadi orang kebanyakan. Gitu ya. Harus menjadi orang yang berkualitas, yang istimewa, tidak seperti orang kebanyakan. Dulu dicontohkan misalnya wali kota mau ngangkat pegawai yang diangkat cuma satu, yang mendaftar itu 1000, gitu ya. Yang diangkat pegawai cuma satu, mesti satu orang itu mempunyai banyak
kualifikasi ya, punya kelebihan-kelebihan. Kalau sama ya tidak akan diangkat. Ya, nah, itulah supaya kita menjadi bagiannya Allah, kita jangan rela menjadi orang kebanyakan. Paham ya? Gitu. Ya yang pertama jelas ya, misalnya banyak orang itu kafir, kan banyak kafir. Orang Islam itu katanya dulu mungkin sekarang sudah meningkat 20%. Ya, jadi yang 80% itu mereka semua, bayangkan ya. Gitu ya. Banyak orang kafir. Alhamdulillah saya jadi mukmin, sudah masuk ini ya. Terus banyak orang saya muslim. Banyak orang muslim tidak sholat. Alhamdulillah saya sholat. Jadi kan beda. Banyak orang muslim tidak bisa baca Quran. Saya bisa baca Quran. Itu kan beda. Gitu ya. Beda. Terus apa lagi? Banyak orang misalnya banyak orang baca Quran tapi tidak paham Isinya. kandungannya, cuma bunyi-bunyi. Alhamdulillah saya paham. Misalnya gitu. Banyak orang sholat tapi tidak khusyuk, melayang-layang. Alhamdulillah saya khusyuk. Misalnya gitu. Jadi tidak sama. Itulah calon-calon bagiannya Allah. Nah, tapi kalau sama bahaya gitu ya. Banyak orang Islam itu tidak sholat, misalnya gitu ya. Saya juga bolong, naudzubillah. Orang Islam tidak bisa baca Quran, saya juga tidak bisa. Itu bahaya. Gitu ya. Banyak orang baca Quran tidak tahu, saya juga tidak tahu. Gitu ya. Banyak orang sholat tidak paham, ya saya juga tidak paham. Jadi seperti orang kebanyakan, nah itu harus ditingkatkan kualitasnya, mumpung masih ada umur, mumpung masih hidup. Jangan-jangan dia bukan bagiannya Allah. Soalnya setiap 1000 diambil 1. Gitu ya. Terus sumpahnya setan tadi apa? Bagianku akan betul-betul aku tidak akan sia-siakan. Yang satu tadi apa? Yang 999. Terus apa sumpahnya setan? Ya Allah, saya betul-betul akan sesatkan mereka. Saya akan bangkitkan angan-angan mereka. Bangkitkan angan-angan itu apa? Yaitu 2. Yang pertama, diangankan bahwa hidupnya masih panjang. Gitu ya. Itu makanya cita-citanya, keinginan dunianya masih macam-macam. Padahal boleh jadi besok mati tidak pernah dipertimbangkan. Itu adalah angan-angan setan. Gitu ya. Itu angan-angan, kan dia sebagai manusia juga banyak melakukan dosa dulu-dulu ya. Nah, sudah dibayangkan diangannya bahwa semua dosanya sudah habis semua ya. Kalau terus diangankan bahwa kalau saya mati itu akan pasti surga, itu bentuk angan-angan dari setan. Kita harus waspada. Makanya orang yang tidak terpengaruh angan-angan setan itu selalu takut kalau mereka itu masuk neraka, selalu istighfar gitu ya. Seperti dicontohkan oleh orang-orang soleh dan para sahabat Nabi. Ini kalau dia santai-santai, tenang-tenang, seakan-akan sudah beres semua, umurnya masih panjang, kalau dia mati pasti surga. Itu jaminannya apa? Kalau memang betul-betul seperti itu, jaminannya apa? Ya tidak ada jaminannya. Kenapa? Karena itu angan-angan dari setan. Orang sekarang punya iman pun, apa jaminan kalau dia mati pas iman? Gitu ya. Itu. Dia itu sekarang ibadah, apa jaminan pas mati pas ibadah? Jangan-jangan pas maksiat, ada jaminan. Tapi dipastikan oleh setan, itu adalah angan-angan setan yang wajib kita waspadai. Aku sesatkan mereka, aku bangkitkan angan-angan mereka, kata setan, aku akan benar-benar perintahkan pada mereka, maka mereka akan memotong telinga binatang ternak. Maksudnya apa itu? Kok tiba-tiba memotong telinga binatang ternak? Ini diantara perintah setan kepada manusia, diperintahkan melakukan ajaran-ajaran yang tidak jelas. Ya, seperti waktu itu dicontohkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Yaitu gini, memotong binatang ternak, misalnya mereka itu dijadikan saibah. Nazar, kalau saya sembuh, onta saya akan saya jadikan saibah. Maka betul-betul sembuh, maka telinganya dipotong ya sebagai pertanda. Setelah itu apa? Ontanya tidak boleh dinaiki, tidak boleh disembelih, tidak boleh diperah susunya. Begitu juga kambing. Itu juga perintah setan, melakukan keyakinan-keyakinan amalan yang tidak jelas. Terus aku akan perintahkan pada mereka, itu dibisiki setan. Maka karena perintah setan itu mereka akan mengubah-ubah ciptaan Allah. Termasuk perintahnya setan apa? Mengubah-ubah ciptaan Allah. Itu. Ciptaan Allah itu yang pertama ada pendapat mengubah-ubah syariat, disesuaikan dengan kesenangannya. Tapi ada juga yang mengatakan ya betul-betul ciptaan Allah yang sudah benar itu diganti-ganti. Itu juga perintahnya setan, gitu ya. Misalnya para ibu-ibu ya,
alisnya yang sudah betul katanya kurang bagus itu dikerok ya, dikerok terus dibentuk lagi, Polisi. diubah ciptaan Allah gitu. Terus apa lagi? Dikasih operasi plastik ya, hidungnya tambah mantung. Terus apa lagi? Apa dikasih tai lalat gitu ya, itu di apa namanya, di tato ya, ditato. Lah itu termasuk hukumnya haram, mengubah-ubah ciptaan Allah. Ada juga di Arab tuh katanya kalau giginya itu jarang-jarang itu tambah cantik, giginya dijarang-jarangkan. Terus apa lagi, nyambung rambut ya, itu juga termasuk perintah ngubah-ubah ciptaan Allah. Tapi yang haram itu yang ngubah sudah jadi diubah-ubah. Tapi kalau rusak diperbaiki enggak apa-apa. Asalkan tujuannya baik ya. Giginya ompong gitu ya. Giginya ompong, pasang gigi. Tujuannya apa? Kalau istri untuk menyenangkan suami, ya enggak apa-apa. Supaya baca Al-Quran biar jelas. ya, supaya apalagi kalau baca Quran bisa biar fasih gitu ya. Soalnya kalau ompong nggak bisa bilang pak, bilang wah ngowah ya. Ya pak, lah itu boleh ya. Tapi memperbaiki yang rusak gitu ya. Tapi niatnya harus ditata. Tujuannya bukan untuk pamer kecantikan atau apa gitu ya. Siapa menjadikan setan sebagai pelindung? Lah, orang yang berperilaku seperti itu, beramal yang tidak jelas itu, cuma dari bisikan setan berarti dia berpelindung kepada setan. Maka siapa berpelindung kepada setan selain Allah, sungguh telah merugi dengan kerugian yang nyata, karena setan itu musuh kita. Ya, tidak ada yang dia perintahkan untuk kita kecuali yang buruk bagi kita untuk masa depan kita. Walaupun sepertinya mengiming-iming sesuatu yang menjanjikan. Setan itu menjanjikan pada mereka, membangkitkan angan-angan mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan pada mereka kecuali tipu daya. Kamu akan apa, akan mulia, akan bahagia, tapi itu kosong semua, itulah janji setan. Maka jangan percaya janji setan, tapi yakin saja janji Allah. Itu. Cuma setan itu memang pinter ya, membujuk manusia, segala yang buruk ditunjui dengan perkara yang baik-baik ya. Makanya apa-apa yang enak-enak di dunia itu dijadikan setan sebagai perangkap gitu ya, untuk menjerumuskan manusia. Kalau ikut setan tempatnya jahanam. Kalau masuk jahanam mereka tidak mendapati tempat berlari gara-gara apa? Ikut setan. Makanya kita itu jangan-jangan naudzubillah min dzalik malah jadi pengikutnya setan. Lah untuk memastikan apa? Untuk memastikan yang pertama apa? Jadi bedanya pengikut Allah sama pengikut setan apa? Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaiton. Apa bedanya? Kalau pengikut Allah, karena ada walillahil hujjatul balighah. Allah itu punya hujah, punya argumentasi yang kuat. Kalau setiap kita berkata, bertindak, bersikap, itu tujuannya jelas, alasannya jelas, manfaatnya jelas, bisa dipertanggungjawabkan ya. Secara syar'i, secara apapun itu berarti kita ikut Allah. Gitu ya. Tapi kalau kita melakukan asal-asalan, pokoknya enak, pokoknya senang, pokoknya lega, pokoknya puas, tidak jelas tujuannya, manfaatnya, itu berarti sedang ikut setan. Gampang saja ya. Jadi makanya kita wajib tahu setiap apa yang kita lakukan, kita pastikan bahwa itu syar'i sesuai dengan ajaran Allah. Kalau enggak, yang enggak dilakukan, berarti dia pengikut Allah. Pengikut siapa? Allah. Ikut Allah kalau dia. Iya, pengikut Allah. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pak Ustadz ada Pak Ustadz. Monggo. Pak Ustadz kalau sudah beruban itu Ya. dicat warna hitam boleh enggak untuk menyenangkan suami? Menyenangkan suami. Iya, cuma kalau ada ketentuan kali ini khusus ya. Jadi semir itu boleh, pokoknya hitam, selain hitam. Gitu ya. Mungkin apa ya, selain hitam. Pirang, mungkin suaminya senang pirang. Kan seperti orang bule gitu rambutnya. Enggak mancung. Iya. Jadi kalau pirang enggak apa-apa, kalau hitam enggak boleh. Gitu ya. Matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami.
Ya, soalnya uban itu ada keterangan memohonkan ampun ya bagi yang tidak bisa ditutupi, dan itu uban itu sebagai peringatan dari Allah bahwa matinya itu sudah Dekat. ini, itu sudah sinyal ya umurmu. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.